Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah? Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Oleh karena itu, segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar. Insya Allah akan kita aminkan bersama, supaya permohonan dan hajat sahabatku semuanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mandi menjadi sebuah kewajiban bagi setiap umat Islam untuk menjaga tubuh supaya tetap bersih dan nyaman. Selain itu, mandi juga bermanfaat untuk menyegarkan badan kembali setelah lelah beraktivitas, sehingga ketika beribadah pun kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Namun sangat disayangkan bahwa ada sebagian orang yang kurang memahami pentingnya mandi, sehingga mereka pun enggan melakukannya secara rutin. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Ini artinya bahwa dengan menjaga kebersihan, maka sama artinya kita menjaga kesehatan dan juga iman kita. Hukum mandi sendiri adalah wajib untuk kondisi yang apabila kita mengalami hal-hal sehingga diwajibkan mandi atau bernazar untuk melakukan mandi sunnah. Sunnah dalam hal ini jika terdapat faktor-faktor yang menyebabkan dirinya untuk mandi sunnah. Ada sebuah kaidah di mana untuk membedakan antara mana yang mandi wajib dan sunnah itu dengan melihat jika setiap mandi yang faktor penyebab untuk mandi itu mendahulinya, maka hukum mandi itu adalah wajib. Seperti misalnya mandi haid. Sedangkan setiap mandi yang faktor penyebabnya terjadi setelahnya, maka hukum mandi itu adalah sunnah. Lantas apakah memang benar ada waktu-waktu di dalam Islam yang dilarang bagi kita untuk mandi? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di channel Oborpedia ini kami hanya akan membagikan pengetahuan dalam Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa larangan dalam waktu untuk mandi yang beredar di platform YouTube, seperti 30 menit setelah sholat asar. Lalu waktu dilarang yang kedua mandi setelah maghrib. Lalu yang ketiga dilarang juga mandi setelah isya. Namun ternyata ketiga waktu yang dilarang untuk mandi tersebut tidak memiliki dalil, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Lantas bagaimanakah waktu mandi yang dilarang di dalam Islam sebenarnya? Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, alangkah baiknya teman-teman sahabatku semua dapat melengkapi peralatan ibadah kalian, ataukah untuk kalian sedekahkan sebagai amal jariah teman-teman semua dengan berbelanja di tanda keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Jazakallah khairan. Baik, mari kita lanjutkan kembali pembahasan ini. Salah satu hadis yang mengulas masalah masuk kamar mandi adalah hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila hari telah senja, tahan anak-anak kalian
karena ketika itu setan berkeliaran. Dan bila sudah masuk sebagian waktu malam, silahkan biarkanlah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Informasi yang disampaikan Nabi SAW bahwa setan berkeliaran ketika maghrib adalah perkara yang gaib. Kita manusia ini tidak bisa melihat dengan panca indera kita. Kita hanya bisa meyakini sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Dari hadis ini kemudianlah menjadi landasan bagi sebagian ulama Syafi'iyah dan Hambali memakruhkan masuk kamar mandi dari menjelang maghrib sampai isya. Seperti dikutip dari keterangan Ibnul Jauzi, seorang ulama Hambali. Beliau mengatakan melalui kitab Minhaj al-Qasidin bahwa makruh memasuki kamar mandi menjelang maghrib atau antara isya dan maghrib, karena ketika itu waktunya setan mulai berkeliaran. Keterangan lain juga disampaikan Al-Khatib Asy-Syirbini, ulama Syafi'iyah, bahwa dimakruhkan masuk ke kamar mandi menjelang maghrib atau antara maghrib dan isya, karena itu waktu setan berkeliaran. Namun ada ulama lain yang tidak sepakat dengan pendapat ini, karena tidak ada dalil yang secara tegas yang melarang hal tersebut. Selain itu, tidak ada riwayat dari Nabi SAW maupun para sahabat yang menyebutkan bahwa mereka menghindari mandi atau masuk kamar mandi ketika menjelang maghrib. Seperti pendapat ulama besar Imam Ar-Ruhaibaini As-Suyuti yang mengatakan tidak dimakruhkan masuk ke kamar mandi menjelang matahari terbit, tidak pula setelahnya, karena tidak ada larangan khusus tentang itu, tidak sebagaimana pendapat Ibnul Jauzi. Lantas bagaimanakah kita sebagai umat muslim harus bersikap? Maka kita hendaknya mengikuti jumhur ulama kontemporer yang sepakat memilih menerapkan hukum seperti ulama Syafi'iyah dengan mempertimbangkan bahwa para sahabat memahami bahwa waktu menjelang terbenamnya matahari adalah waktu setan mulai berkeliaran. Kemudian tidak dijumpai satupun riwayat dari mereka bahwa mereka menghindari kamar mandi ketika menjelang maghrib. Sehingga karena pertimbangan ini, maka beberapa lembaga fatwa kontemporer menyatakan boleh masuk kamar mandi menjelang maghrib, seperti fatwa yang disampaikan dalam Fatwa Al-Islam. Dibolehkan mandi di waktu kapanpun, baik siang atau malam, karena hukum asalnya mubah. Sementara tidak ada dalil yang melarang mandi setelah asar, menjelang maghrib, ataupun waktu-waktu lainnya. Hal ini bisa teman-teman baca di Fatwa Al-Islam. Hanya saja kita tetap harus berdoa dan berzikir, terutama doa masuk kamar mandi, dan jangan lupa supaya aurat kita tidak terlihat oleh jin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.